Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah analisis regresi STA 1231, Dr. Yeni Anggraini SSC MSc, dan juga yang kami hormati Asisten Praktikum Nabil Bintang Prayoga. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Perbandingan Regresi Robust Penduga M, Penduga S, dan Penduga MM dalam analisis market value striker lokal di Liga 1 Indonesia. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Rafif Danuja, Adinda Maudi, Atta Nabila, dan juga Abis Septian Sis, Wibowo. Boleh next, sepak bola. Sepak bola modern telah menjadi industri global bernilai miliaran dolar dengan transfer pemain sebagai aktivitas ekonomi utama yang mencerminkan nilai strategis pemain sebagai aset klub, menurut Batmond 2021. Di Indonesia, Liga 1 yang menggantikan ISC sejak 2017 menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas kompetisi dan manajemen, serta menjadi liga dengan valuasi tertinggi di Asia Tenggara, menurut Atalarik dan Rusadi 2023. Striker memegang peran penting dalam tim karena kontribusinya terhadap gol dan kemenangan. Market value striker dipengaruhi oleh faktor seperti usia, menit bermain, kartu, gol, assist, dan tinggi badan menurut Kaukap et al. 2021. Namun, kajian data tentang hal ini di Liga 1 masih minim, padahal sangat dibutuhkan klub untuk pengambilan keputusan objektif. Boleh next slide? Regresi linear klasik atau OLS sering digunakan untuk menganalisis hubungan performa dan market value, namun rentan terhadap pencilan dan pelanggaran asumsi. Robust regression menjadi alternatif yang lebih tahan terhadap data ekstrim melalui pendekatan seperti penduga M, S, MM, dan LTS menurut Fitrianto dan Sin 2022 dan juga Medina dan Ronchetti 2015, sehingga Robust regression cocok untuk menganalisis data Liga 1 yang dinamis dan juga kompleks. Boleh next slide? baik, untuk data yang kami gunakan adalah data dari transfermarket.com berdasarkan Liga 1 Indonesia musim Jadi, 2024 yang memuat satu PUBA respon dan 10 PUBA bebas yang ditentukan berdasarkan kajian penelitian terdahulu, memuat 96 alatan yang merupakan striker lokal yang berlaga di Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Untuk PUBA yang kami gunakan, PUBA responnya yaitu market value dalam satuan euro. Untuk PUBA bebasnya, terdapat usia, tinggi badan, starting eleven, jumlah bermain, gol, assist, yellow card, red card, menit bermain, dan popularitas. Untuk alur penelitiannya, yang pertama kami lakukan eksplorasi data, kemudian kami lakukan uji multikolinearitas pada model regresi awal. Selanjutnya akan kami seleksi menggunakan base subset regression. Lalu hasilnya akan kami uji asumsi modelnya. Setelah itu, kami lakukan deteksi pencilan, titik leverage, dan amatan berpengaruh. Lalu kami modelkan lagi dengan robust regression penduga M, S, dan MM. Setelah itu, akan kami lakukan evaluasi dan perbandingan antar metode penduga robust regression yang memuat perbandingan R-square, adjust R-square, RSE, RMSE, dan masing-masing betanya. Lalu akan kami hitung efisiensi antar penduga robust regression. Dilanjutkan dengan interpretasi akhir dari hasilnya. Baik, pada tahap eksplorasi data, kami menemukan beberapa hubungan yang menarik. Dapat dilihat bahwa terdapat hubungan negatif antara usia, jumlah penampilan, dan juga akumulasi kartu kuning dengan market value. Hal ini dapat dikarenakan usia yang semakin tua cenderung diasosiasikan dengan penurunan potensi performa. Sebaliknya, untuk tinggi badan, jumlah gol, dan menit bermain memiliki hubungan positif dengan market value. Hal ini logis karena striker dengan postur tinggi punya keunggulan dalam duel udara dan bola mati, sedangkan kontribusi gol dan keikutsertaan dalam pertandingan jelas meningkatkan nilai seorang pemain. Dan kami juga menemukan adanya pencilan, misalnya ada pemain yang sering tampil sebagai starter namun memiliki market value rendah. Hal ini dapat eh, ditunjukkan dengan faktor lain seperti kontribusi gol dan assist bisa jadi lebih menentukan. Next, pemeriksaan multikolinearitas model awal. Untuk pemeriksaan ini, kami melakukan dengan nilai VIF yang hasilnya semua variabel memiliki nilai bawah 10. Ini berarti tidak ada multikolinearitas sehingga seluruh PUBA bisa digunakan. Next.
Untuk penyeleksian peubah, kami memakai base subset regression dan mendapatkan kombinasi 4 variabel yaitu X3, X4, X9, X10 yang memberikan model terbaik. Hal ini didukung oleh nilai adjusted R-square tertinggi dan nilai AIC terendah. Next. Untuk uji asumsi, dapat dilihat bahwa hasilnya seluruh p-value lebih besar dari 0,05. Artinya, model yang kami bangun telah memenuhi semua asumsi. Hal ini memastikan bahwa interpretasi model dan hasil estimasi parameter dapat dipercaya. Next. Untuk pendeteksian amatan tak biasa, adanya observasi dalam data kami. Dari hasil visualisasi dan perhitungan, kami mendeteksi adanya beberapa pencilan, titik leverage tinggi, dan amatan berpengaruh. Hal ini menandakan bahwa metode OLS bisa bias, sehingga diperlukan pendekatan robust regression agar Selanjutnya kami melakukan pendugaan parameter regresi model regresi kekar. Didapatkan untuk koefisien beta 3 bernilai negatif pada semua metode, sedangkan koefisien beta 4, beta 9, dan beta 10 konsisten bernilai positif. Penduga MM dan penduga S menghasilkan estimasi yang lebih stabil dan moderat. Sedangkan untuk metode penduga M, walaupun dapat dilihat memiliki parameter yang signifikan berjumlah lebih banyak pada taraf nyata 10%, akan tetapi metode ini menunjukkan variansi beta yang lebih ekstrim. Hal ini mencerminkan sensitivitas metode tersebut terhadap data pencilan. Next. Selanjutnya, kami melakukan evaluasi kinerja model regresi kekar. Penduga S dan penduga MM unggul dalam menekan rata-rata kesalahan prediksi. Hal ini dapat dilihat dari nilai RSE yang lebih kecil dibandingkan penduga M. Akan tetapi penduga M memiliki nilai RMSE yang paling rendah. Untuk penduga S mencatat nilai adjusted R-square tertinggi dengan nilai 0,8752. Tingginya nilai adjusted R-square ini berkaitan dengan sifat dasar dari metode tersebut. Penduga S dikenal memiliki high breakdown point, yaitu ketahanan tinggi terhadap pengaruh data pencilan. Proses pendugaan dilakukan dengan menggunakan fungsi pembobot yang secara eksplisit memberikan bobot mendekati 0 pada observasi yang memiliki residual besar. Hal ini yang menyebabkan adjusted R-square pada penduga S memiliki nilai tertinggi. Next. Selanjutnya, kami melakukan perbandingan efisiensi model robust regression. Penduga M menunjukkan efisiensi tertinggi secara umum. Penduga MM memiliki efisiensi yang bervariasi, dan penduga S cenderung memiliki efisiensi yang paling rendah. Tingginya efisiensi penduga M dapat dijelaskan dari pendekatan yang digunakan oleh metode ini. Penduga M menggunakan fungsi objektif yang meminimalkan total kerugian berdasarkan residual, dan mengadopsi proses iteratif yang secara adaptif memberikan pembobot terhadap residual. Fungsi pembobot seperti Haber atau Tukey dalam penduga M memberikan bobot penuh pada observasi dengan residual kecil dan menurunkan bobot untuk residual besar tanpa sepenuhnya mengabaikan pencilan seperti yang dilakukan oleh penduga S. Next. Baik, kesimpulan yang didapat dari hasil tersebut, yang pertama, penduga S unggul dalam kestabilan model dan ketahanan terhadap pencilan, cocok untuk model yang tahan terhadap outlier. Sedangkan untuk penduga M unggul dalam efisiensi estimasi parameter dan galat minimum, cocok untuk tujuan prediksi yang konsisten dan efisien. Sementara untuk penduga MM berada di tengah-tengah dengan performa yang moderat di hampir semua aspek. Untuk sarannya, pemilihan metode robust regression sebaiknya disesuaikan tujuan analisis. Jika tujuan membangun model yang stabil dan tahan terhadap pencilan, maka pilihlah penduga S. Sementara jika tujuannya keperluan prediksi yang akurat dan konsisten dalam jangka panjang, maka dapat dipilih penduga M. Disarankan untuk membandingkan semua metode secara menyeluruh dan mempertimbangkan trade-off antara ketahanan terhadap pencilan, akurasi model, dan efisiensi parameter. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam studi kami. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.